Assalamualaikum. Sehat semuanya? Bapak melihat ke agenda ada satu yang sakit, Piki. Piki. Mudah-mudahan teman kita yang akan datang, besok lah, bukan yang akan datang, besok. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayo silakan disiapkan. Mohon perhatian. Duduk siap, Bro. Sebelum memulai KPM, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dan bukti. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, Bro. Walaupun tadi udah ucapkan sehat, mudah-mudahan senantiasa kita sehat ya. Dengan modal sehat, kita senantiasa terus menuntut ilmu. Yuk kita lanjutkan materi yang kemarin tentang mengalih wahanakan teks prosedur ke dalam infografi. Apa sih mengalih wahanakan tuh? Awas jangan salah nulis ya. Itu. Sekali lagi, awas jangan salah nulis. Mengalih wahanakan itu. Mengalih wahanakan teks ke dalam infografi. Ya, nanti diisi lagi tintanya. Kita berangkat dari judul. Mudah-mudahan judul kita sudah pahami. Ke bawahnya materinya bukan sekedar dipahami, tapi jauh daripada itu bisa dipraktikan dalam hidup dan kehidupan. Bukan di sekolah saja, tapi di rumah kita, di lingkungan hidup kita itu. Mengalih wahanakan. Artinya apa mengalih wahanakan tuh? Ya. Ayo mengalih wahanakan tuh. Ya. Merubah bentuk. Ya. Katakanlah contoh dari bentuk novel ke dalam bentuk film. Novel dalam bentuk bacaan kan? Ya itu. Dialih wahanakan, diubah bentuknya jadi film. Siapa sutradaranya? Kamu nih. Siapa pemainnya? Kamu. Hebat sekali. Mengalih wahanakan. Dah kita ke materi kita. Teks. Dari teks itu apa ayo? Teks itu bacaan. Teks itu ya bagus naskah. Teks itu apa? Ya bolehlah itu deskripsi bacaan. Teks itu naskah tulisan kamu itu. Prosedur apa? Langkah-langkah. Hebat tuh kamu pintar. Langkah-langkah itu. Tahapan-tahapan itu. Dalam membentuk, dalam membuat sesuatu. Ya, berarti membuat bentuk berangkat dari tadinya yang berbentuk teks. Ya. Nih. Ya. Dalam bentuk teks itu. Misalnya tuh, dari teks menjadi katakanlah nih infografi. Teks
seperti ini. Ini tuh apa? Dalam bentuk paragraf. Di dalam teks ada berbagai macam paragraf. Paragraf, di dalam paragraf ada apa? Terdiri atas kalimat-kalimat. Oke, kalimat A, ini B, C, D, gitu. Di dalam kalimat ada apa? Ada kata itu. Di dalam kata ada, iya, huruf font. Ini teks naskah. Prosedur tadi, langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Cara, teknik membuat sesuatu. Oke, kepada apa? Infografik. Infografik. Kita akan dibuat infografiknya dari teks, dari sini. Itu. Ya, infografik. Infografik itu apa? Ayo, infografik tuh. Infografik adalah informasi. Ya. Terus apa informasi? Berita, kabar, ya. Tentang apa? Tentang atau yang berupa gambar, grafik, tipografinya itu sama itu. Dibuat infografik supaya apa? Singkat, jelas, dan bisa cepat dipahami oleh audien itu. Jadi infografik sama informasi yang berupa gambar itu. Gambar yang bagaimana? Yang menarik tentunya ya itu supaya cepat dipahami oleh audien. Kamu menginformasikan apa sih? Terserah kamu. Udah, nanti tugasnya di situ mempromosikan berbagai macam produk ya. Ya, mudah-mudahan sudah ada yang diawali diskusi, lantas kamu mencari berbagai macam referensi ya itu. Udah, kembali ke sini dulu sebelum ke sana, nanti terlalu jauh Bapak menyebutkannya itu. Jadi momen hari ini dan kemarin Pak, saya sudah siap dan sudah membentuk kelompok, juga sudah mereferensi dan sudah saya banyak referensi itu. Jadi momen hari ini kita membuat dari teks prosedur dialihkan, dibuat bentuk ke dalam bentuk infografi. Berangkat dari naskah dibuat gambar. Sama kontennya, isinya menginformasikan tentang sesuatu suatu produksi. Sama A dengan B. A dalam bentuk teks atau naskah, B-nya dalam bentuk infografi, sama-sama menginformasikan itu. Infografi tadi kata kamu dalam bentuk gambar. Langsung infografi ya. Pertama ya. Udahlah, mudah-mudahan pembelajaran kemarin kamu sudah disiapkan, artinya silakan buat kelompok ya. Di situ kata kamu 4 sampai 6. Udahlah, maksimal 4 saja itu. Udah Pak, ya siap. Terus ingat, di dalam pembuatan infografi, ya, ambil tuh di materinya, ada bahasa kata bagelerinya atau kosakatanya, seller, kamu tambahkan bestseller, itu. Buat gambar semenarik mungkin. Contoh, terserah kamu. Mau membuat infografi promosi berbagai produk. Saya mah kuliner, Pak. Cita-cita saya, ya, insya Allah lah, pengen cepat membantu orang tua, gitu. Saya mah bukan kuliner, itu otomotif. Saya mah senang ke bangunan. Silakan. Kamu punya senang membuat bangunan. Kamu mempromosikan berangkat dari kanopi. Kanopi itu apa? Kanopi itu tutup terasnya, berbagai macam kanopi. Kamu mempersiapkan. Saya mah senang kepada kecantikan. Silakan. Tapi ingat, ya,
Ini terutama yang dikenakan kepada manusia yang halal lah, ya. Ya. Gambarnya yang menarik. Tuh. Lanjut. Ya. Pemakaian warna yang bagus. Ya, itu. Pemakaian warna yang bagus. Intinya juga supaya menarik, baik kulinernya maupun segala macam yang lainnya itu. Lanjut, ya. Nanti di dalam penampilan gunakan bahasa Indonesia yang baik, komunikatif, dan benar. Yang baik itu yang bagaimana? Ayo, yang bagaimana? Yang baik tuh, yang tentunya sopan, santun, ya itu. Kamu kan akan menghadapi audiens, apalagi akan mempromosikan suatu produk makanan, itu sopan santun. Ujung-ujungnya bukan sekedar membeli, tapi jauh daripada itu supaya jadi langganan itu baik. Komunikatif, kontekstual, nyambung, ya. Bahasa infografik dengan audiens. Siapa nih yang hadir? Ya, harus disesuaikan. Itulah komunikatif. Benar apa? Kata kamu tadi yang baik, komunikatif, dan benar dengan pemakaian bahasa. Benar apa? Sesuai dengan, ya bagus kamu pintar, sesuai dengan KBBI. Apa KBBI itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu pergunakan bahasa Indonesia yang hebat. Yang hebat ya yang tadi, baik, komunikatif, dan benar. Lanjut, kalau toh kamu tampil nanti, ya suara, volume suara yang enak didengar, artinya nyaman. Ya. Nah. Terus gestur tubuh kamu nggak usah di sini aja kalau kamu nanti mempresentasikan. Sah-sah saja sambil ya nih hasil berbagi, jangan sama telunjuk. Ambil ini. Ya. Gestur kamu menarik supaya tertarik audiens, jangan di sini saja itu ya, sini ya. Tuh, ya. Jadi suara, atur volume, gestur tubuh kamu, terus tidak ketinggalan ekspresi wajah juga itu menentukan. Yang ceria lah ya, yang ceria itu. Terus selanjutnya tenanglah. Ya, penampilan kamu tenang, tidak usah terburu-buru, santai. Inilah produk saya harus ujung-ujungnya mengena, dan ujung-ujungnya saya bukan sekedar ada, tapi banyak rezeki yang ngantri masuk kepada rekening saya. Alhamdulillah. Kalau toh itu produk andalan kamu yang Pak, ini kenangan apa cita-cita saya, silakan, hebat gitu. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan kamu paham dari mengalihwahanakan teks prosedur ke dalam infografi. Bapak percaya kamu sudah meraih semuanya, ya, berbagai macam teks bacaan dari berbagai media sosial, juga dari saudara-saudara saya. Ingat, saudara kamu bukan di kelas ini saja, saudara kamu 12.1 sampai 9 itu saudara kamu. Ambil ya referensi sampai pada kamu, ingat di ATM. A apa? Diamati. T diteliti. M modifikasi adalah milik kamu. Sekali lagi, modifikasi adalah milik kamu. Tadi Bapak sudah katakan, lah, ini ada daging, maaf, Bapak Muslim, ya, ini ada daging babi, modifikasi, daging unta lah, daging sapi lah, kamu ubah, M-nya milik kamu, paham? Ya, itulah ATM. Sekali lagi, Bapak percaya kamu sudah banyak referensi, lantas dikembalikan pada kamu di
diamati, ditiru, lantas dimodifikasi, terakhir kamu berdasarkan diskusi, yaitu nih buat infografiknya semenarik mungkin. Ya, selanjutnya silakan yang sudah siap untuk menginformasikan keberadaan infografiknya. Sudah selesai dan siap tampil untuk mempresentasikannya. Silakan. Ya. Bapak tunggu. 1. Ya, oh bagus. Nah, tepuk tangan dulu. Jangan kalah yang lainnya. Setelah ini saya lagi tidak usahlah disuruh-suruh sama Bapak. Ini kewajiban saya, kata kamu, dan ujung-ujungnya akan menuju kepada masing-masing. Ya, silakan. Cut dulu. Bapak ingatkan, yang lainnya silakan evaluasi. Ya, dari semuanya, tadi katakan dari segi bahasanya, dari segi gesturnya, dari segi penampilannya. Kata kamu, saya akan lebih bagus daripada teman saya yang tampil pertama. Paham? Semangatilah diri sendiri. Ya, itu. Ingat, semangatilah diri sendiri. Silakan, lanjut. Kok supaya lebih leluasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Kak Handoko, lalu ada Bayu Supagiri Ramadan, lalu ada Muhammad Revi, dan yang terakhir ada Asia Akima Baza. Kelompok kami di sini membuat sebuah infografik mengenai tentang suatu produk yaitu burrito. Nih, kayak gini infografiknya teman-teman, kemudian. Ini. Ya. Tuh. Ini infografiknya yang kami buat. Ini ada gambar yang paling gede. Ini yaitu yang best sellernya di produk kami. Nah, buat isinya sendiri yaitu yang pertama, burrito adalah salah satu makanan khas dari Meksiko dan Texas atau Amerika Serikat yang sering disebut sebagai hidangan Tex-Mex. Hidangan ini menggunakan tortilla gandum yang digulung dengan berbagai isian lezat seperti daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, sayur segar, lalu ada keju, serta aneka saus tentunya. Cita rasa yang gurih, pedas, dan segar berpadu sempurna, menjadikan burrito pilihan tepat untuk mengenyangkan perut sekaligus memanjakan lidah. Di burrito Mr. Krabs, sebelumnya burrito Mr. Krabs, kenapa sih dinamakan Mr. Krabs? Itu ada sejarahnya. Krabs terdapat 4 huruf, K-R-A-B. Untuk K-nya itu Kak Handoko, R-nya itu Revi, A-nya itu Adia, dan B-nya itu Bayu. Nah, di burrito Mr. Krabs, kami menyajikan berbagai pilihan menu dengan kualitas terbaik tentunya. Ada 4 pilihan menu jika kalian berkunjung di restoran kami. Yang pertama ada klasik beef burrito dengan harga 35.000. Kalian akan mendapatkan tortilla isi daging sapi berbumbu, lalu ada nasi, ada kacang, lalu ada keju dan salsa segar. Yang kedua ada chicken avocado burrito dengan harga 33.000. Kalian akan mendapatkan tortilla isi ayam panggang, lalu alpukat creamy, selada segar, keju dan saus yogurt lemon. Yang ketiga ada Veggie Fiesta Burrito dengan harga 30.000. Kalian akan mendapatkan tortilla isi kacang hitam, lalu ada paprika, lalu ada jagung manis, jamur keju dan saus tomat pedas. Nah, yang terakhir menu bestseller kita yaitu Spicy Volcano Burrito atau spesialnya itu dengan harga 40.000. Kalian akan mendapatkan burrito jumbo dengan daging sapi yang sangat berlimpah, lalu ada jalapeno pedas, saus chipotle somri, lalu ada keju, dan nachonya. Nah, semua menu kami olah dari bahan-bahan segar tentunya. Selain segar, menu tersebut diolah dengan bahan yang berkualitas. Di
disajikan dengan porsi yang mengenyangkan dan siap memanjakan penikmat kuliner Tex-Mex dengan cita rasa yang autentik tentunya. Nah, alamat dari restoran kami sendiri yaitu ada di Jalan Durian, Blok Sukajadi, Desa Sukajadi, Kecamatan Haurgris, dan tentunya Kabupaten Indramayu. Untuk yang ingin berkunjung di restoran kami, jam bukanya yaitu setiap hari dari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 19 malam. Untuk nomor HP-nya sendiri, jika kalian ingin berkunjung atau ingin pesan melalui online, bisa hubungi nomor 0812 2235 6602 atau juga bisa melalui Shopee Food atau Grab Food, lalu juga bisa kalian lihat-lihat di sosial media kita yaitu di IG kita yang bernama Burrito Mr. Tex. Nah, selain itu juga di sini ada jadwalnya. Nikmati pengalaman kuliner Tex terbaik hanya di Burrito Mr. Tex. Blessed food for everyone. Terima kasih. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mana tepuk tangannya? Oke, ya. Ya, mana? Oke. Ya, silakan. Bagus kamu, Handoko bersama teman-teman. Ini hasil diskusi ya? Ya, Pak. Bagusnya tadi tuh dikasih kesempatan, barangkali ada teman yang mau menanggapi, tapi udah jelas semuanya ya, udah jelas semuanya. Hebat ya, ya. Mudah-mudahan yang kedua dan seterusnya akan lebih hebat lagi ya. Semuanya langkah-langkah prosedur kamu aplikasikan itu. Ingat, memang di belakangnya ada penilaian Bapak, tapi inilah cita-cita saya. Makanya dalam penyampaian kamu elegan, kamu senang, kamu suka, akhirnya riang gembira dan akhirnya mengena kepada sasaran, kepada infografisnya itu sendiri. Hebat ya. Ya, mudah-mudahan ini salah satu keberhasilan kita ditunjang dari tadi pemakaian bahasa ya. Jawab dengan serempak ya. Jikalau Bapak nanya ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Sukses semuanya. Amin. Yuk kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat semuanya. Amin. Ya.